Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas putusan PT UN Bandung nomor 80B 2020. Di mana kelompok ini ada terdiri dari saya sendiri, Riri Permatasari, yang kedua ada Steven Setiawan. Next. Sebelum kita masuk ke topiknya, saya akan melakukan pengenalan. Yang pertama, penggugat itu adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain tergugat. Sedangkan tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain atau penggugat. Nah, untuk intervensi ini sendiri yaitu orang yang campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Untuk kasusnya yaitu pembangunan dan penataan jalan akses flyover Universitas Indonesia, bantuan keuangan pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2018. Objek sengketanya yaitu berita acara penetapan pemenang. Lalu untuk penggugatnya itu PT Citra Kencana Agung, tergugatnya yaitu merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mana kelompok kerja pemilihan satu, unit kerja pengadaan barang dan jasa, lalu kelompok unit kerja pemilihan tuh. Untuk intervensinya itu sendiri ada PT Faras Ratu Badis Prambanan. Next. Kita masuk ke fakta pertamanya. Tergugat adalah merupakan badan atau pejabat atau usaha negara yang mana tugasnya pertama melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, lalu menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia. Lalu yang kedua, tanggal 16 Juni 2020 adalah merupakan keputusan tata usaha negara mengenai pemenang lelang, yaitu yang pertama urutan 1 PT Faras Ratu Badis Prambanan, urutan kedua Citra Kencana Agung atau penggugat, urutan ketiga PT Labuan Nusantara. Next. Untuk prosedur postur yaitu ringkasan bagaimana kasus bisa sampai di pengadilan. Ya, bahwa tergugat atau kelompok kerja pemilihan satu atau Pokja, uh, unit kerja pengadaan barang atau jasa mengumumkan hasil dari berita acara penetapan pemenang tentang pembangunan dan pelebaran jalan akses flyover Universitas Indonesia. Tanggal 16 Juni 2020 mengumumkan pemenang lelang yaitu urutan pertama PT Faras Ratu Badis Prambanan, urutan kedua PT Citra Kencana Agung atau penggugat, urutan ketiga PT Labu. Hasil uraian di atas tersebut pemenang lelang dimenangkan oleh PT Faras Ratu Badis Prambanan. Namun disanggah atau tidak diterima oleh peserta lain, peserta lelang yaitu PT Citra Kencana Agung atau penggugat. Next. Yang ketiga, framing the issue, membingkai isu ini pada objek sengketa ini digarisbawahi bahwa tergugat atau kelompok kerja pemilihan satu mengumumkan pemenang lelang pada tanggal 16 Juni 2020 pada pekerjaan pembangunan dan lebaran jalan akses flyover Universitas Indonesia yang mana dimenangkan oleh PT Faras Ratu Badis Prambanan. Lalu hasil keputusan lelang tersebut disanggah oleh PT Citra Kencana Agung penggugat. Isi sanggahan tersebut ialah persyaratan personil berlebihan yang ditetapkan oleh tergugat. Kedua, pengalaman pemenang lelang tidak berkesesuaian dengan jenis pekerjaan. Ketiga, pengalaman-pengalaman yang diajukan PT Faras Ratu Badis Prambanan bertentangan dengan jenis pekerjaan. Keempat, tindakan tergugat yang memenangkan perusahaan tidak memenuhi syarat tersebut, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, tindakan tergugat yang memenangkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagai pemenang lelang adalah juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas ketelitian serta asas keterbukaan. Keenam, penggugat mengatakan bahwa PT Faras Ratu Badis Permanan tidak memenuhi ketentuan kualifikasi dan bukti sertifikat kompetensi. Next.
Penggugat mengajukan permohonan yaitu menunda pelaksanaan berita acara penetapan pemenang tentang pembangunan dan pelebaran jalan akses flyover Universitas Indonesia tanggal 16 Juni 2020 yang menetapkan Faras Ratu Badis Prambanan sebagai pemenang lelang nomor urutan 1 selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Next. Untuk argumen yang dimajukan oleh para pihak, penggugat pertama mengatakan persyaratan personil berlebihan, bahwa tergugat tidak memperhatikan aspek perhitungan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga ahli. Dalam pekerjaan ini mempersyaratkan satu orang pendidikan S2 dan 4 sertifikat keahlian ahli utama yaitu SKA utama manajemen proyek satu orang. SK utama teknik jalan 2 orang dan SKA utama K3 konstruksi 1 orang. Dalam menyusun spesifikasi harus menetapkan kebutuhan kualitas dan kuantitas personel sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Yang kedua bahwa oleh karena persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh atau dimiliki oleh pihak Faras Ratu Badis Prambanan, maka seharusnya tergugat tidak menetapkan PT Faras Ratu Badis Prambanan sebagai pemenang lelang. Tindakan tergugat yang memenangkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Ketiga, pengalaman pemenang lelang tidak berkesesuaian dengan jenis pekerjaan. Bahwa dalam proses lelang, tergugat tidak cermat atau teliti untuk memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan para peserta dan memenangkan PT Faras Ratu Badis Prambanan yang notabene bahwa persyaratan-persyaratan terkait pengalaman-pengalaman yang diajukan PT Faras Ratu Badis Prambanan hanya memiliki pengalaman sebagai berikut. Pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Blugur Rimbun Medan, pembangunan gedung baru serta renovasi perpustakaan sekolah SMK Pencawan Medan, pekerjaan peningkatan saluran lokal dan saluran drainase, serta pekerjaan trotoar penutup sisi kanan dan kiri Desa Sei Rangas, pekerjaan pembangunan pondasi dan struktur gedung serbaguna kantor Kecamatan Medan Amplas. Next. Keempat, bahwa pengalaman-pengalaman yang diajukan PT Faras Ratu Badis Prambanan bertentangan dengan jenis pekerjaan pembangunan dan pelebaran jalan akses flyover Universitas Indonesia. Tidak memenuhi pertama kriteria resiko pekerjaan teknologi. Kesulitan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Bahwa jawaban tergugat dan juga jawaban PA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok jelas-jelas bertentangan dengan asas penyelenggara jasa konstruksi yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu efisien, efektif, transparan. Next. Yang keenam, bahwa juga dengan tindakan tergugat yang memenangkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagai pemenang lelang adalah juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas ketelitian serta asas keterbukaan. Ketujuh, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka PT Far 1 Badis Prambanan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat 2 per PUPR nomor 7 tahun 2019 yaitu keberlakuan data isian kualifikasi, bukti sertifikat kompetensi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stephen. Oke, argumen yang dimasukkan oleh pihak tergugat yaitu tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan yang pertama, Pokja Pemilihan mengevaluasi persyaratan teknis sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pokja.
Yang kedua, untuk pengalaman perusahaan, Pokja Pemilihan satu melakukan evaluasi berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan atau diunggah oleh peserta. Bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat melakukan upaya sangka banding kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok pada tanggal 29 Juni 2020. Yang pertama, objek gugatan bukan keputusan tata usaha negara yang bersifat final. Penggugat telah keliru dalam menyatakan objek aquo adalah suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat final. Dikarenakan terhadap objek aquo belum bersifat final karena objek aquo masih memerlukan persetujuan dari instansi lain yang dalam hal ini adalah pejabat pembuat komitmen. Apabila PPK menyetujuinya, maka atas dasar berita acara penetapan pemenang tersebut, kemudian PPK akan menerbitkan SPPBJ yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak antara penyedia dengan PPK. Yang kedua, bahwa dalam menetapkan objek ako, tergugat telah melaksanakan azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Perusahaan Pemerintahan. Yang ketiga, bahwa tergugat menolak dalil-dalil dari penggugat yang menyatakan keputusan tergugat telah menyebabkan kerugian bagi penggugat karena yang pertama, bahwa sesungguhnya penggugat mengetahui dan memahami terkait dengan proses pengadaan lelang pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, persyaratan-persyaratannya sudah diatur dalam pasal 44 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah itu sehingga ada sehingga adalah kewajiban bagi penggugat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam hal mengikuti proses lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Adapun syarat-syarat tersebut adalah syarat kualifikasi administrasi, syarat kualifikasi teknis, dan syarat kualifikasi kemampuan keuangan. Yang ketiga, bahwa penggugat mengetahui dan memiliki dokumen pemilihan yang telah ditayangkan di sistem pengadaan secara elektronik terkait biaya dalam penyiapan penawaran, yang mana dalam dokumen yang dimiliki dan diunggah oleh penggugat dengan nomor dokumen pemilihan nomor 2523515702702P1 UKPBJ 5 2020 tanggal 6 Mei 200 tercantum klausa peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan pokja pemilihan yang tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. Hal ini sesuai dengan lampiran 2 mengenai metode tender. Pasca kualifikasi Nah, satu file. dipercepat, Steven. Oke, baik, Pak. Lanjut yang keempat ada tergugat menolak secara tegas dalil penggugat yang menyatakan persyaratan personil yang berlebihan, bahwa penentuan persyaratan personil yang dicantumkan dalam persyaratan lelang merupakan persyaratan yang diajukan oleh PPK sebagaimana disampaikan melalui lampiran pada huruf B angka 4 surat. Lanjut yang kelima, PT Faras Ratu Badis Prambanan telah memenuhi segala persyaratan yang dipersyaratkan, diantaranya adanya ahli yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan dan juga telah berpengalaman dalam bidang konstruksi dan pembangunan baik jalan maupun pekerjaan sipil, yaitu yang pertama tahun 2019 pemeliharaan berkala zona 1. Yang kedua tahun 2019 pekerjaan jalan lingkungan dan orang di zona 1 pekerjaan hot mix terpasang penggelaran manual dengan nilai 14 miliar.
Tahun 2019, pemeliharaan berkala jalan di kota ADM Jakarta Barat ya atau Kecamatan Palmera dengan nilai 6 miliaran. Tahun 2019, pembangunan atau peningkatan jalan, jembatan, dan bangunan perlengkap di Jalan Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, paket 1 dengan nilai 5 miliar. Lanjut yang keenam, bahwa penentuan persyaratan pengalaman yang dicantumkan dalam persyaratan lelang merupakan persyaratan yang diajukan oleh PPK dalam dokumen penawaran terkait persyaratan memiliki pekerjaan tercantum pekerjaan paling kurang 1 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 bulan. Yang ketujuh, tergugat menolak dalil tergugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan. Yang pertama, bahwa objek sengketa Akpo yang diterbitkan oleh tergugat, proses penerbitannya telah dilakukan sesuai nomor prosedur yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, bahwa selain hal tersebut, proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh tergugat dilaksanakan oleh kepentingan umum dalam rangka pembangunan dan harus disegerakan karena bertujuan untuk mengurai kemacetan di lokasi tersebut. Yang ketiga, bahwa selain hal tersebut, proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pelebaran jalan akses flyover Universitas Indonesia harus dapat dilaksanakan harus dapat diselesaikan pada akhir 2019. Jika proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak selesai di akhir tahun 2020, maka proses pelaksanaan pekerjaan akan memakan waktu yang lebih lama karena memerlukan proses pelanggaran kembali. Yang ke-8, penggugat perlu mempelajari dan membaca kembali sebelum menghubungkan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Adapun maksud apabila dihubungkan dengan pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama, efisien menurut KBBI adalah mampu menjalankan tugas dan dengan tepat dan cermat, berdaya guna dan bertepat guna. Yang efektif menurut KBBI adalah dapat membawa hasil dan bahwa tergugat dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh membawa hasil dengan menetapkan nama-nama pemenang dan ditetapkan dalam berita acara penetapan pemenang. Lalu terbuka dan transparan. Yang terbuka menurut KBBI adalah tidak terbatas pada orang tertentu saja atau dirahasiakan. Lalu ada bersaing. Bersaing menurut KBBI adalah berlomba. Lanjut yang kelima ada analisis, yaitu tergugat telah mengevaluasi pembuktian kualifikasi dan memverifikasi kesesuaian pengalaman pekerja berdasarkan data isian kualifikasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran peserta tender melalui SPSE dengan dokumen asli, sehingga prosedur yang dilakukan oleh tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan karena dikuatkan oleh pemohon pelaksanaan pengadaan pekerjaan pembangunan dan pelebaran jalan akses flyover Universitas Indonesia. Bahwa tergugat intervensi 2 dinyatakan sebagai pemenang lelang setelah melalui proses dan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. Yang pertama ada pasal 60 ayat 3 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah Job. Yang kedua, pasal 45 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 PRT M 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia job. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia sebagaimana tercantum
dalam lampiran mengenai seleksi jasa konsultan badan usaha. Yang keempat, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2019 tentang standar dan pedoman barang pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Yang kelima, peraturan dan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya. Lalu ada keputusan akhir pengadilan. Yang pertama menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, dan yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah 532.000. Pelajaran yang dapat diambil, yang pertama membaca kembali prosedur dalam proses lelang pengadaan pelaksanaan pekerjaan barang atau jasa, dan yang kedua meneliti kembali syarat kualifikasi administrasi, syarat kualifikasi teknis, dan syarat kualifikasi kemampuan keuangan. Baik, Pak. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami.